di dalam Oh, bekerja. good. Bagus, Pak. Luar biasa. Selamat ya, Pak. Selamat. Nah, ini ada Mbak Putri juga ini Beri ya. terlatih untuk sakit hati ya. Terus ambiar, jamaah ambiar ini era vibe sekarang. Oh ya, bener juga. One, two, three. Ya, ini saya kayak blind blind conversation ya. Jadi saya nggak lihat muka saya sendiri, tapi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sudah join, terima kasih banyak. Ini cukup banyak ya yang sudah join. Terima kasih banyak. Halo semua netizen yang budiman dan juga hostnya kali ini Bung Pariman ya. Oh, ini kayak jadi main pantun. Oke, terima kasih sudah memberi kesempatan nih, ngasih wadah untuk alumni ya, untuk sharing-sharing, ngasih apa ya kesempatan untuk kita bisa saling berbagi. Saya sebut ini saling berbagi aja lah, biar nggak terlalu formal ya, Ya, santai-santai aja. iya, ya, begitulah bos kita ya. Saya biasa manggilnya bos, jadi tetap ke bawah sampai Ya, di sini. ya tetap ya ke bawah ya. Oke, nih kita ngomongin positif vibrasi ya, atau vibrasi positif. Sebenarnya apa sih yang dimaksud itu gitu? Oke, wah langsung pertanyaannya ini berat sekali ya. Iya. Ya, emang dikasih judul High Positive Vibes itu ya. Nah, saya rasa teman-teman apalagi yang teman-teman yang pastinya semua masih muda banyak sekali mendengar istilah ini ya. Positive vibes gitu, apa-apa positive vibes only dan lain-lain. Nah, ini memang kata lainnya mungkin yang lebih ilmiah kita bisa sebut itu sebagai vibrasi positif. Nah, apa sih sebenarnya kenapa vibrasi gitu ya? Kenapa disebut vibrasi? Um, Sebetulnya kalau mau dirunut maknanya ya ini jadi belajar istilah ya. Kalau mau dirunut maknanya kan memang otak kita itu bekerja karena impuls elektrik gitu ya. Kita bisa katakan bahwa itu tuh gelombang. Otak kita punya punya frekuensi gelombang tertentu itu juga menentukan kesadaran seseorang dan lain-lain. Nah, gelombang ini munculnya dari apa namanya aktivitas otak ya, manusia. Kalau apa namanya manusia itu sudah kehilangan kesadaran atau berada pada level kesadaran tertentu akan memiliki gelombang yang berbeda. Nah, kenapa kemudian ini disebut positive vibes kembali ke situ? Ini karena kita ngomongin efeknya kata-kata yang kita terima terhadap apa yang terjadi di otak kita, gitu ya. Nah, kita semua tahu kalau manusia itu punya komponen yang penting, punya komponen pikiran, perasaan, dan perilaku. Kan itu udah pasti itu belajar psikologi itu kuncinya belajar tiga itu. Belajar apa namanya pikiran, kognisi ya, terus apa namanya perasaan atau emosi dan perilaku. Ini semoga nanti yang ikut dengerin teman-teman semua yang tidak punya background psikologi juga bisa ngikutin ya. Mohon maaf kalau banyak istilah psikologi tapi nanti saya bantu nerjemahin supaya lebih bisa dipahami. Oke, nah itu Ya, kaitannya kenapa kemudian disebut vibrasi. Nah, em, efeknya tadi saya katakan efek kata-kata yang kita terima terhadap apa yang terjadi di otak kita dulu. Karena otak itu yang pertama kali nerima dari alat indera kan gitu ya, setuju ya, sepakat sampai di sini ya. Jadi proses awal manusia itu pasti hubungan yang menghubungkan manusia dengan dunia luar adalah alat inderanya, sensasi. Nah, sensasi ini menerima segala stimulus. Nah, kemudian stimulus ini direspon oleh otak. Kita tahu juga hukum stimulus respon. Nah, walaupun ada juga pemikiran yang sifatnya otomatis, ya sifatnya atau automatic thoughts itu ya, pikiran otomatis itu juga ada. Nah, yang kita mau bicarakan di sini positive vibes ini adalah sebuah respon atau sebuah interpretasi atau penafsiran, penerjemahan seseorang yang kemudian menganggap bahwa apa yang dia terima, kata-kata, berita,
terus perkataan orang lain, kemudian perilaku orang lain, respon orang lain itu dianggap sebagai hal yang positif yang dia respon kemudian dengan perasaan yang senang, tingkah laku yang menyenangkan gitu ya. Pokoknya intinya dia jadi bahagia, ya, berarti itulah positive vibes. Sesuatu yang kemudian dia respon secara positif, berarti seperti itu. Kalau penerjemahan saya nih, boleh netizen punya terjemahan sendiri soalnya ini emang istilah yang populer ya. Gitu. Nah hubungannya tiga ini ini sebenarnya suatu dikotomi mind and body ya, dikotomi antara tubuh dan jiwa. Kita semua tahu itu bahwa dari tiga komponen itu tadi, dari kognisi, perasaan dan juga perilaku, itu ada hubungan antara tubuh dan jiwa di situ. Nah, antara kesehatan fisik, kalau kita mau hubungkan ke psikologi kesehatan, ya antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, kenapa kemudian positive vibes punya peran dalam kesehatan mental? Ya, karena tadi kita katakan, kita bicarakan bahwa ketiga hal yang menyusun manusia ini saling berhubungan. Nah, jadi apa yang kita pikirkan pasti akan mempengaruhi yang kita rasakan, yang kita rasakan membentuk perilaku. Mempengaruhi perilaku juga, dan erat sekali kaitannya antara emosi dan kognisi seperti itu. Kemudian nanti di dalam perilaku tidak hanya kognisi dan emosi ini yang membentuk perilaku, tapi juga lingkungan pastinya. Kita sudah tahu bahwa hukum stimulus respon itu, perilaku itu adalah aspek aspek manusia yang paling punya dampak besar dari lingkungan. Itu adalah perilaku. Seperti itu ya. Nah, terus kalau hubungannya dengan imunitas. Nah, ini kita bicara yang lebih spesifik ya. Kita sambungkan ke psikologi kesehatan tadi bahwa komponen-komponen yang menyusun manusia ini semua juga akan membentuk yang namanya perilaku sehat atau health behavior, perilaku sehat. Nah, ini yang konteks khusus dalam psikologi kesehatan yang bisa kita bahas sama-sama di sini, bahwa health behavior inilah yang kemudian nanti berhubungan dengan imunitas dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih kenapa positive vibes mempengaruhi pikiran emosi dan perilaku, dan kemudian konteksnya kalau kita bawa ke konteks saat ini itu adalah perilaku sehat. Sampai di sini dulu ya. Nah, ini teman-teman belum ada yang nanya sih. Kalau belum ada yang nanya, jadi saya lanjut aja. Moga-moga masih bisa ngikutin dan saya nggak terlalu cepet ya. Nah, health behavior tadi. Ya, health behavior tadi kita kaitkan dengan imunitas sekarang. Nah, apa terusan hubungannya positive vibes? Tadi hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, lalu health behavior. Kenapa harus positive vibes yang mengarahkan pada health behavior? Kenapa gitu ya? Nah, di dalam health behavior ini dari sebelum itu saya jelaskan dulu imunitas. Nah, imunitas kalau dari sudut pandang medis nih ya, dari sudut pandang medis, sok-sokan ngomong medis nggak apa ya, semoga benar. Nanti kalau ada yang mau komen boleh loh, mungkin ada dokter, ada tenaga medis di sini. Nah, imunitas itu adalah pertahanan tubuh ya, pertahanan tubuh kita terhadap patogen. Patogen itu adalah hal-hal dari luar berupa virus, bakteri, racun, polusi, dan lain-lain yang bisa menyebabkan penyakit. Itu yang disebut imunitas. Imunitas nggak bisa aktif dengan sendirinya. Dia harus didukung oleh hal-hal dari lingkungan maupun dari diri manusia itu sendiri untuk mengaktifkan sistem imunitasnya. Nah, salah satu yang mengaktifkan sistem imunitas ini adalah respon imun atau disebut perilaku lah ya, perilaku sehat ini tadi bisa mengaktifkan sistem imun itu. Ini salah satunya. Nah, positive vibes tentu karena manusia tadi lagi-lagi manusia memiliki tiga komponen dan tidak terpisahkan. Ini semua saling berhubungan satu sama lain, maka perilaku sehat yang dibentuk oleh positive vibes tadi akan mengaktifkan sistem imunnya. Itu seperti itu. Ini pertahanan diri terhadap penyakit dari luar. Nah, terus perilaku sehat itu yang kayak gimana sih? Perilaku sehat itu adalah segala yang berhubungan dengan menjaga kesehatan. Ya manusia itu kita itu makan yang bergizi, olahraga, menghindari hal-hal yang bisa membuat kita
sakit, intinya itu ya, imunitas, karena tadi imunitas itu melindungi kita dari penyakit. Nah, segala perilaku kita yang mendukung sistem imun tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki vibrasi positif kan. Nah, kita bandingkan aja sama orang yang udah nggak punya harapan hidup, maksudnya tidak punya harapan untuk melanjutkan hidupnya gitu, misalnya uh, memiliki gejala depresif atau apa namanya, putus asa dengan hidupnya sendiri dan lain-lain, dia tidak mungkin melakukan yang namanya olahraga yang rajin, makan yang bergizi, udah makan aja syukur misalnya. Apalagi kalau orang depresi kita kaitkan lagi-lagi kesehatan mental tuh biasanya paling gampang ngomongin depresi ya. Itu kan nggak mau makan, nggak mau tidur, susah tidur, nggak mau mandi, nggak mau melakukan hal-hal yang bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Apalagi boro-boro mikirin kesehatannya kan gitu. Nah, inilah yang kita hubungkan tadi antara sistem imun, perilaku sehat, dan vibrasi positif. Nah, seperti itu. Oke, boleh nih mulai nanya-nanya biar saya nggak kebanyakan jelasin, karena kalau habis ini nanti penjelasannya sampai ke neurotransmitter bla 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 loh ya. Biar nggak mumet-mumet, kita buka forum dulu deh buat nanya, silakan. Kalau nggak saya kasih link buat post test. Post test. Ngeri banget ini, kayak ujian jadinya. Ini berasa kita kuliah beneran ya. Oh iya, asik dong. Ini Berapa berarti aja nih yang udah join? positif vibrasi Monggo. itu terkait sama gimana sih kita menyikapi segala sesuatu kayak gitu ya berarti ya. Ya, sebetulnya kalau kita ngomongin vibrasi positif itu uh, berhenti di pemikiran sih, pemikiran positif yang kemudian kita yakini gitu ya. Kan kita punya dapat banyak stimulus nih, ya headlines yang kadang-kadang juga provokatif gitu ya. Terus berita-berita yang belum tentu benar, itu kan semua masuk ke sensasi tadi yang kita bahas di awal, bahwa itu akan kita terima mau nggak mau, itu terpapar ke kita gitu. Nah, kemudian gimana kita memilah dan menyikapi atau memilih lah, kalau pemikiran itu kan bentuknya sifatnya selektif aja gitu ya, selective attention tadi, memperhatikan mana yang sesuai untukmu, yang mendukung programmu untuk berpikir positif. Barangkali misalnya, aduh aku nggak mau, kan kadang orang tuh punya kesadaran sendiri ya, aduh ini situs ini kok beritanya negatif terus, udah nggak usah dibaca misalnya. Atau kemudian temen-temen relationship atau toxic relationship, toxic media gitu ya, apapun yang toxic ini kan sekarang orang-orang juga udah populer dengan istilah ini, sehingga mereka sadar untuk menghindari itu. Udahlah, nggak usah nonton yang itu, nggak usah baca yang itu gitu kan, kita pilih yang positif aja deh, yang bikin senang aja misalnya. Nah, ini kan bentuk penyikapan dan supaya pemikirannya lebih positif ya. Oh, ini ada yang bilang suara saya kurang jelas. Iya. Oke, terima kasih. Saya ulangi, nanti saya terangkan lagi ya. Terangkanlah. Nah, ini saya tadi habis dapat info dari temen ya. Saya nggak tahu apakah ini orangnya terlalu positif atau gimana ya. Karena dia lainnya itu seseorang nggak jujur sampai kemudian mengakibatkan sekian dokter, tenaga medis itu terkena COVID-19 seperti itu. Apakah dia mungkin terlalu positif atau mengabaikan atau gimana ya? Kan kadang orang ya sudah, saya positif aja, tetapi kayak orang mau maju perang itu tanpa tindakan gitu. Oh ya, ya. Ini bentuk, ya betul. Kita emang ini pertanyaan yang bagus banget ya, karena apapun dalam hidup itu kan harus seimbang ya. Jadi kita juga nggak bisa, ya itu tadi, kemudian kita berpikir positif tapi kemudian tanpa pertahanan, tidak waspada ya. Terus kita juga nggak bisa menafikan hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, ada yang disebut dengan toxic positivity gitu. Jadi positivitas yang justru berdampak negatif ya, termasuk mungkin itu ya, kurang pertahanan diri, kurang waspada, dan seperti tidak menerima hal-hal yang negatif gitu, nggak mau
benar-benar Nah, nggak mau menerima dan berurusan dengan hal-hal yang negatif. Dia maunya senang-senang aja, sehingga akhirnya atau mencari hal-hal yang buat dia itu nggak membebani, nggak bikin stres gitu. Padahal kan ya itu tadi, kembali kehidupan itu butuh keseimbangan ya. Ada kalanya memang kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita senangi, tidak kita setujui, tidak nyaman untuk kita gitu, supaya kita melatih kepekaan dan fleksibilitas ya, untuk kemudian beradaptasi dengan segala kondisi. Saya rasa itu sih, bisa jadi memang hal-hal yang berlebihan kan tidak pernah baik gitu katanya. iya. Karena kemarin tuh ada juga tulisan yang bilang terlalu optimis tuh nggak bagus karena itu pikiran positif yang berlebihan gitu. Tapi ada yang lain berpendapat ini pikiran positif mestinya positif tapi kok malah dibilang berlebihan gitu. Iya, iya benar Mungkin sih, memang masuk akal. Masuk akal bisa jadi. Kalau mungkin secara kita coba kaji secara neuropsikologi gitu ya, mungkin kalau prosesnya di otak itu kan otak kan selalu selalu bereaksi ya dengan apa yang kita terima itu tadi. Misalnya kita melihat hal yang kita takuti, saya mau nyebrang jalan itu kan ada gitu orang yang nyebrang jalan nggak takut, maksudnya nggak cemas, nggak nggak tengok kanan kiri, emang ada. Kecuali yang mau pengen mencelakai diri sendiri ya. Nah itu di situasi seperti itu kita sebut itu situasi stresor. Otak akan memerintahkan, kalau dalam hal ini kelenjar adrenal di dekat ginjal katanya lokasinya, saya juga belum pernah lihat tuh. Nah kelenjar ini yang kemudian menghasilkan hormon kortisol ya. Kortisol ini hormon stres orang sebutnya. Nah stres itu kan perlu karena bikin kita waspada. Stres itu nah, adalah kunci kunci pertahanan hidup manusia. Jadi kalau manusia nggak pernah stres, berarti dia nggak pernah berusaha mempertahankan hidupnya atau meraih sesuatu tujuan yang lain gitu ya. Tujuan yang ya, hidupnya nggak bertujuan berarti kalau nggak pernah stres. Nah, artinya memang itu mekanisme yang wajar. Bukan saya katakan bahwa stres boleh atau stres itu nggak apa-apa dipelihara dan lain-lainnya. Karena di-stres, kalau stres yang kelamaan bisa jadi di-stres dan itu juga nggak nyaman. Nah intinya ketika otak meminta ini hormon ini dihasilkan, kemudian hormon ini aktif, nah kita jadi waspada. Nah kebalikannya itu adalah hormon yang bikin senang tadi. Hormon bikin senang itu endorfin, oksitosin, serotonin, dopamin. Ini hormon atau neurokimia gitu ya, semacam neurotransmitter, neurochemical yang bikin orang senang. Nah, efeknya senang. Coba lihat kalau orang tuh teler sama morfin gitu. Dia bentuknya kayak gimana? Nggak sadar ya. Terus ya terbuai mabuk gitu. Hilang kesadaran, hilang logika, ya hilang kewaspadaan, gitu. Larut dalam kesenangan, terbuai. Jadi ya seperti itulah kurang lebih ketika kemudian suatu kondisi yang menyenangkan, positif, bahagia, tapi berlebihan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Tapi ini ekstrim. Jangan nyoba morfin ya. nggak tadi ada yang nanya sih Anggi. Berarti boleh dong kita cemas nih sesekali pas situasi kayak gini, boleh ya? Ya wajar ya, bukan boleh nggak boleh sebenarnya. Tapi itu automatic proses lagi-lagi ya. Jadi itu hal yang alamiah, alamiah sekali terjadi di saat-saat seperti ini. Dan wajar ya itu tadi, berarti kita masih punya sense untuk mempertahankan hidup, untuk bertahan dalam situasi seperti ini, untuk berbuat sesuatu, mencegah dan lain-lain. Ya itu tadi, perilaku sehat tidak akan muncul pada orang yang tidak khawatir dengan kesehatannya sendiri. Di masa seperti ini itu sangat masuk akal. Tinggal dikelola berarti ya, perlu dikelola. Nah gitu Mbak Anggi ya. Nah itu tadi dari Faisal ada juga tuh, apakah itu vibrasi positif Waduh, hubungan sama otak bagian depan? ya frontal lobe. Nah itu Mas Faisal kan ya dosen, nanya ke dosen, ini namanya ngetes ini namanya.
Ya, ya, kalau apa tadi namanya positive vibes ya, ya, Nah, betul. sangat berpengaruh. Kalau saya katakan ini adalah juga kinerja frontal lobe. Lobus frontal kan kita tahu eh, apa namanya berperan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Nah, proses selektif yang tadi kita bahas, bagaimana kita memilah informasi, kemudian kita menentukan informasi mana yang akan kita ikuti, kemudian apa saja yang akan kita lakukan, itu kan melalui proses pemikiran itu, melalui Hmm. proses sadar berpikir, memilah. Nah, itu saya rasa sangat melibatkan kinerja lobus frontal ya. Ya, tetap sih sebenarnya berkaitan semua ya. Iya kan? Ya, Sebenarnya kan semua ya. Tapi kalau ya. kalau yang saya ingat itu ketika memang kondisi darurat kan yang main kan limbik Gimana, gimana? Ketika kondisi ya, darurat, yang darurat, cemas, kan fungsi mm-mm, dari berpikir jadi menurun, beralihnya kan ke limbik mm-mm. sistem, kalau nggak salah ya, Sistem limbik, ya betul. sistem limbik kan. Nah, Nah, betul ya. Ya ini memang akan sangat berpengaruh ya. Kinerja lobus frontal akan kemudian apa ya inaktif ya ketika yang merespon duluan sistem limbik. Nah kita mau membiarkan yang mana yang merespon duluan. Nah, tadi di awal juga sudah saya katakan kognisi dan emosi itu kaitannya luar biasa ya. Nah, kalau sementara perilaku itu masih bisa dipengaruhi banyak dari lingkungan di luar diri kita, tapi emosi, pikiran itu mostly adalah internal proses ya. Jadi proses internal, jadi lebih banyak saling mempengaruhi satu sama lain untuk ya, emosi dan kognisi. Nah, tinggal mau milih yang mana ini mau mau aktifin lobus frontalnya apa sistem limbiknya gitu. nah itu. Ini kayak bagus lah buat perenungan kita semua ya. Kadang kan Mm kita -mm, mm -mm, kalau orang cemas tuh kan kadang pikirannya itu terambil alih oleh mm -mm. kecemasan itu ya, oleh hormon kan, Betul, oleh otonom kan, betul. Mm -mm. sehingga ya, Iya. ini, apa namanya pikiran positif vibes ini penting sekali buat kita ngembaliin. Kayak caranya gimana ya itu ya? Nah, ini saya Oh di baru mau sini. nyambungin ke Nah, namanya regulasi ya, regulasi emosi yang tentunya sebelumnya didahului dengan regulasi kognitif. Nah, ini sebutannya istilahnya begitu. Kita katakan istilah yang lebih awal apa ya? Pengelolaan aja lah, dikelola. Bagaimana mengelola emosi dan kognisi itu ya, pemikiran agar menghasilkan perasaan yang positif dan juga mengolah perasaan yang positif agar menghasilkan pemikiran yang positif. Nah, ini kita kan juga sering dengar itu kalau think positif, feel positif, apa itu sih namanya ya kayak gitu gitulah banyak ya istilah-istilah kayak gitu. Artinya bahwa konsep ini bukan konsep yang sulit untuk dipahami. Semua orang sudah ngerti gimana kemudian gampangnya terpengaruh pikiran dengan emosinya. Nah, regulasi emosi itu memang eh, kalau disebutnya tricky ya, gampang-gampang susah ya, gampang ya susah ya, memang penuh strategi, perlu strategi. Tidak otomatis. Ini bukan proses otomatis, tapi ini mungkin malah lebih ke skill. Nah, kenapa disebut skill? Karena berarti artinya kenapa skill ya keterampilan berarti harus dipelajari. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang, tiba-tiba bisa gitu. Karena ini bentuknya adalah skill ya. Jadi harus dipelajari. Dipelajarinya gimana? Yang pertama, prinsip regulasi atau pengelolaan itu yang pertama adalah harus menyadari dulu prosesnya. Kayak tadi saya ngajak teman-teman untuk ayo kenali otakmu. Otakmu tuh ada otak bagian depan frontal lobe yang buat mikir. Itulah kenapa orang kalau mikir tuh megang jidat gitu ya, bukan megang ubun-ubun ya kan. Karena yang buat mikir itu emang lobus frontal gitu ya. Ini penjelasan dagelan. Tapi betul bahwa yang buat mikir itu depan kamu mau pakai itu atau yang pakai ubun-ubun itu ubun-ubun kan sistem limbik di situ ya, itulah kenapa anak nakal disebutnya ubun-ubunnya apa unyang-unyangnya dua gitu ya. Nah itu ya ini nggak ada hubungannya tapi betul ini untuk membayangkan aja bahwa otakmu itu terdiri dari banyak hal dan bertanggung jawab dalam semua
yang terjadi pada dirimu dan berdampak, yang terjadi di otakmu pasti berdampak pada perilakumu. Nanti muncul dalam bentuk berbagai macam perilaku. Nah, sadarilah dulu proses itu. Dan proses itu tadi bahwa kinerja otak yang sedemikian bukan otomatis. Jadi memang harus kita yang ubah gitu ya. Kita sadari lalu kita kendalikan gitu. Nah, regulasi itu kan kuncinya dikontrol. Nah, untuk bisa mengontrol yang pertama harus memahami prosesnya dulu. Memahami dan menerima. Oh ya, aku lagi sedih. Terus aku harus ngapain? Coba deh rasain kalau lagi kemerungsung itu kan bahkan nggak ada ruang untuk berpikir apa sih yang terjadi pada diriku. Nah, boro-boro mau mikir mau ngapain, udah sibuk aja sendiri dengan pemikiran negatif dan perasaan yang nggak enak. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, gitu dan lain-lain. Nah, itu kan nggak ada ruang untuk kita. Kenapa sih? Apa yang terjadi sama diriku? Ngapain sih aku? Ini lagi situasi yang seperti apa sih? Dengan begitu saja, itu sudah kasih ruang di antara berjuta-juta permasalahan itu untuk kemudian mikirin aku harus ngapain. Barangkali di sela-sela celah itu kita nemuin kita harus ngapain. Nah, itu yang pertama dulu. Jadi coba sadari dan terima yang kamu rasakan, baru bisa tahu harus ngapain. Kalau enggak, kalau masih kamu sibuk dengan pemikiran-pemikiran lain-lain itu ya sulit ya untuk bisa untuk bisa menemukan. Nah, ini saya jadi ingat nih kemarin di sesi yang lain ya bareng sama Mbak Titi psikolog di Pekalongan. Beliau nyampein gini, hidup itu perlu jeda, kayak kita tulisan itu tuh perlu spasi. Kalau nggak ada spasi, betul. Iya, betul sekali. Ini menyempurnakan penjelasan saya ya bahwa ya segala sesuatu ya kan ada tombol pause ya. Kalau boleh ya di pause dulu, nanti di play lagi lari yang kencang gitu. Terus ya itu tadi berhenti sejenak, merenung, itu luar biasa efeknya. Tidak hanya merenung, kita sebut kalau di psikologi banyak istilahnya ya, mindfulness itu juga merenung. Itu kan sebenarnya itu merenung, berdiam sendiri, fokus pada diri sendiri untuk menemukan sesuatu kan gitu. Itu mindfulness. Lain-lain lagi kalau dalam agama lebih banyak lagi cara-cara merenung, mau berdoa, membaca Al-Quran, zikir, itu bentuk-bentuk merenung juga. Nah, jadi sebetulnya banyak alternatif cara untuk mencari jeda. Itu bisa dilakukan. Wah, dari Pak Slamet ya, dari Sedang Bidage ya. Saya seorang pekerja yang bergerak pemeliharaan makhluk hidup, menghadapi situasi saat ini, bangun suasana kerja yang membangkitkan energi positif. Itu kesehatan dan ya buat Pak Slamet ya. Oke. Pemeliharaan makhluk hidup menghadapi suasana ini, bangun suasana kerja yang membangkitkan energi tapi tetap menjaga kesehatan. Ini gimana ya maksudnya? Ya intinya beliau dalam kondisi sekarang tetap berusaha untuk positif gitu di dalam pekerjaan. Oh, good. Bagus, Pak. Luar biasa. Selamat ya, Pak. Selamat. Nah, ini ada Mbak Putri juga ini. Putri, ya. Terlatih untuk sakit hati ya. Terus ambiar, jamaah ambiar, ini era vibe sekarang. Oh ya, bener juga nih. Jadi selain ada aliran positive vibes, ada aliran vibrasi ambiar juga ya. Ada aliran ambiar vibes ya. Ya benar sih. Ini juga salah satu fenomena sosial yang menarik sekali untuk dikaji, karena itu juga membentuk pola pikir anak muda zaman sekarang bahwa sakit hati itu bisa dijogetin gitu katanya ya. Di satu sisi sebenarnya ini ada hubungannya dengan jadi itu kan sebenarnya kalau kita tinggal kita nyikapinnya sih, anak-anak muda yang kemudian memilih untuk melarutkan diri dengan lagu-lagu dan lingkungan-lingkungan yang bikin dia bisa jogetin aja, itu kan sebenarnya juga bentuk
apa namanya coping atau strategi dia menghadapi permasalahan secara positif kan sebenarnya. Nah, yang tidak benar yang harus kita waspadai adalah ketika dia kemudian menikmati kondisi dia sakit hati tanpa berusaha untuk melawan sesuatu ya. Ya, Jadi nggak mungkin. viktimisasi terhadap dirinya sendiri gitu. Aku kan korban, aku kan ditinggal, aku kan diselingkuhin, aku kan diduain dan lain-lain. Itu kemudian dia jadikan sebagai alasan meminta pemakluman, pembenaran atas segala yang dia lakukan, nah itu yang nggak benar. Tapi kalau sepanjang dia menikmati lagu, dia kemudian menemukan itu hal yang sebagai hal yang positif, membuat dia lebih nyaman, lebih bisa dapat jeda itu tadi untuk berpikir banyak, saya rasa nggak masalah. Nah, menarik nih Ya. teman-temannya. Halo Mbak, ada Mbak Oting tuh ya, Mbak Oting ada bos Oting tuh. Buat teman-teman banyak nih, Mbak Outing, Bos Ya, Outing ya, sama ya, Mbak. Ini Mafaza, ini mahasiswa saya ini, Nuri Nutisari. Ayo, ada Ini senior Kang Zen, ya Allah, ini influencer hits ini ikut join live saya, aduh saya tersanjung. Nah, oh ya, ini Oke, jadi saya sempat sebenarnya keluar ya, tapi lihat lihat tulisan gini, eh itu ya, jangan takut, pokoknya jangan khawatir dengan corona atau gimana lah gitu loh. Tapi menurut saya ngerasain jangan malah khawatirnya itu loh. malah khawatir. Ya betul. Ya, ya benar-benar bahasa. Nah ini ya, ini pengaruh kata-kata ya. Bahasa nggak cuma bahasa tulisan loh, bahasa bahasa lisan juga. Apalagi bahasa lisan itu efeknya lebih lebih dahsyat, lebih lagi bahasa nonverbal ya. Kita ketemu orang terus orangnya melengos itu udah runtuh segala apa sukacita gitu ya. Waduh, kenapa itu ya gitu kan? Mikirnya langsung seperti itu. Nah, respon nonverbal ini efeknya luar biasa. Sebenarnya yang utama paling luar biasa tuh efeknya tuh bahasa nonverbal sebenarnya. Kemudian baru bahasa lisan. Nah, selanjutnya tulisan karena memahami bahasa tulisan ini proses kognitif yang lebih kompleks ya. Nggak cuma sensasi kalau nonverbal itu kan ngelihat aja langsung tahu ya. Terus langsung bisa persepsi kita muncul. Terus bahasa lisan kan juga auditori, jelas sekali ya stimulus pendengaran tuh jelas sekali. Sementara kalau yang baca itu proses membaca itu kan kompleks. Nah, bahasa tulisan makanya itu harusnya menjadi yang sangat dipikirkan sebelum dipublikasi itu sebelum diterbitkan lebih-lebih lagi di masa sekarang lebih-lebih lagi ditulis oleh media yang bereputasi dan membentuk opini sudah pasti. Nah itu sangat disayangkan kalau ada yang headline-nya, soalnya netizen biasanya hanya membaca headline. Nah, yo ngaku yang di sini biasanya baca headline doang toh, terus habis itu nyimpulin deh, wah berarti kayak gini ya, berarti kayak gini. Padahal headline itu memang sengaja dibuat, kadang-kadang sengaja dibuat untuk ya membentuk persepsi awal itu tadi, menarik orang supaya membaca lebih lanjut kan. Makanya kadang heboh dan mungkin tidak sepenuhnya mewakili yang full teksnya gitu loh, mewakili yang artikel fullnya. Jadi hati-hati kalau menyikapi apa namanya headline yang seperti itu. Jangan kalau jangan ini, jangan khawatir, memang jadinya ya khawatir. Ya, Ya itu kan ada, jangan takut sama virus corona gitu. iya, malah jadi takut ya. Uh, ya benar banget, benar banget. Nah itu di prinsip parenting juga ada ya ini positif parenting. Segala sekarang dikasih positif gitu. Nah karena disebut positif, maka kita hindari kata yang apa namanya negatif. Kata negatif itu kan negasi dalam kalimat itu kan bukan, tidak, jangan itu kan negatif. Nah itu sebaiknya dihindari karena yaitu kembali ke sensasi yang kita lihat. Kata itu, otak itu tidak bisa selalu memilah kata per kata.
Dan pemilihan kata berkata itu selalu memperhitungkan maknanya masing-masing. Jadi kalau jangan takut, ya yang dimaknai duluan yang takut. Karena jangan itu adalah kata yang bisa bermakna segala rupa jika disandingkan dengan kata yang lain kan gitu. Tapi kalau takut kan jelas takut gitu. Apalagi orang Jawa, jangan kan sayur ya. Iya. Nggak ada yang bercanda. Tapi artinya kata takut, khawatir, dan kata-kata sifat yang lain itu akan langsung direspon. Maksudnya apalagi itu berhubungan dengan emosion, perasaan seorang ya, itu kan biasanya langsung dipahami duluan daripada yang jangannya. Makanya efeknya begitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ririn nih. Mbak Ini Ririn, udah halo Mbak Ririn. berusaha untuk rileks, tapi pada kenyataannya badan greges dan pusing juga. Nah ini semoga sih bukan, semoga saya tidak mau mendiagnosa ya Mbak. Apa itu namanya, greges pusing tuh nggak selalu, kalau kita sebut nggak selalu psikosomatis gitu. Yang apa namanya, respon yang dimunculkan oleh tubuh karena kondisi psikologi seseorang, tidak selalu itu psikosomatis, karena bisa jadi memang imun tubuhnya menurun, daya tahan tubuhnya pada saat itu menurun, bisa jadi ya. Jadi bukan kita tidak bisa hanya melihat dampak psikologis atau dari sudut pandang psikologis saja. Bisa jadi itu memang sudut pandangnya memang kondisi fisiknya sedang turun ya, imunitasnya. Sekarang orang tuh mudah mendiagnosa diri sendiri. Aduh saya psikosomatis ini gitu kan. Terus aduh saya stres ini gitu kan. Terus aduh saya apalah gitu kan. Jadi kayaknya istilah psikologi itu mendiagnosa diri sendiri mengalami permasalahan mental health itu kayaknya untuk orang-orang sekarang itu jadi keren gitu kayaknya. Padahal yang mungkin kita sendiri yang belajar psikologi bahkan diajak untuk tidak cepat mendiagnosa ya, kan gitu, tidak segera menyimpulkan hanya dengan pengamatan yang sekali dua kali atau pengamatan yang permukaan gitu. Jadi hati-hati deh untuk mendiagnosa diri sendiri. Jadi mungkin Mbak Ririn perlu vitamin C Mbak. Vitamin C itu apa ya? Selain vitamin C sebenarnya juga mungkin cuan. Cuan dan cinta. Ini ya bisa jadi karena daya tahan tubuh ya Mbak Rin. Sehat-sehat selalu Mbak, sekeluarga. Mudah-mudahan ya semuanya ya. Nah, kalau kondisi kayak sekarang nih, mungkin memang situasinya kayak gitu ya. Terus kemudian anggaplah ya, di rumah lama-lama kan kayak terkotak juga kan pikiran ya, dalam arti mungkin istilahnya orang bosen lah gitu. Gimana itu? Ya, gimana sorry tadi putus. Dalam situasi sekarang nih kayak yang disampaikan Mbak Ririn, ada nggak sih kemungkinan memang karena mungkin kan biasanya kemana lah gitu, tapi ini kita rumah gitu loh. Iya sih coba itu penting sih, tapi ada nggak sih cara yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, terutama cara ini buat ngatasin kejenuhan lah kira-kira gitu. Iya betul sekali. Ya benar ya, kita perubahan, segala macam perubahan itu kan tidak semua adaptif, tadi kita juga sudah bahas ini. Tidak semua orang tuh cepat respon sama perubahan, cepat menyesuaikan diri. Jadi kita lebih baik melihatnya dari sudut pandang itu aja deh. Jangan kemudian melihat bahwa aduh ini pakai jangan ya. Melihat pada kok kayak gini ya kondisinya, nggak berangsur pulih, kok makin banyak yang meninggal, kok ini. Nah, itu kan sebuah kecemasan yang muncul dan beralasan dong, karena kita kan setiap hari lihat berita, bahkan mungkin tetangga kita yang kerabatnya kena dan lain-lain, itu kan sesuatu yang kita alami setiap hari. Nah, terus kemudian belum lagi kita sibuk pada diri kita sendiri dengan perubahan aktivitas yang luar biasa, yang tadinya sangat mobile, sehari bisa ke beberapa tempat gitu ya, terus habis itu harus di rumah
ini saya curhat ini, saya biasanya sehari bisa kemana-mana, tapi terus bisa langsung harus di rumah. Nah, itu apa ya? Saya rasa itu tidak cukup hanya positif vibes, berhenti di Ya, ya. vibrasi positif, ya, tidak berhenti di situ gitu. Kita memang betul harus action tadi, harus melakukan hal yang baru. Saya rasa hal yang baru itu penting. Perubahan itu kan menemukan kita pada hal baru, dan biasanya perubahan yang sulit kita menyesuaikan diri adalah perubahan yang kita nggak suka, kondisi yang kita nggak suka kan gitu kan. Nah, berarti kita cari kalau apa namanya, kita cari antitesisnya dong gitu kan. Kalau ada hal perubahan yang kita nggak suka, ya kita cari perubahan yang kita sukai, artinya mempelajari hal baru yang kita sukai. Contohnya hobi yang sebelumnya nggak terjamah karena terlalu sibuk gitu ya, terus mendampingi anak belajar yang sebelumnya juga nggak pernah gitu kan. Nah, anggap ini sebagai antitesis itu untuk penawar racunnya, karena tadi banyak perubahan yang kita nggak suka, ini penawarnya tuh ini yang hal-hal yang kita suka ya dari sekitar kita, tapi dan kita bisa lakukan loh sekarang gitu, yang sebelumnya kita nggak bisa. Saya rasa itu nantinya kan kalau itu terbiasa juga bikin positive vibes, bikin positive feeling dan segala macam yang positif, saya yakin sih. Iya. Jadi kalau imunitas tubuh kan kita beli vitamin, terus apa gitu kita minum ya. Nah ini kan makanya psikologis. Kita sendiri positif. Tapi keingetnya berita positif corona kan jadinya. Iya, nah itu dia, positifnya positif vibes ya, jangan positif corona ya. Iya, bener-bener. Tapi memang semua orang punya cara sendiri sih, ya. Semoga saat ini, semoga sih teman-teman yang ada di sini, terus juga yang menyaksikan, semoga selalu menemukan cara ini, selalu menemukan hal yang baik untuk dirinya, yang membuat dia nyaman, setidaknya sedikit mengalihkan dari apa yang terpaan berita-berita yang kurang enak ya. Sesekali kemudian down, sesekali terus aduh gimana ya nanti, sesekali muncul pikiran-pikiran seperti itu, ya namanya ini alamiah, natural, jangan ditolak, jangan disangkal, ya udah diterima, disadari, dipahami, terus cari antinya tadi ya, cari penawarnya tadi, karena kalau kita anggap itu sebagai hal yang racun, ya kita harus cari penawarnya. Berarti apa dong? Mungkin banyak kembali ke yang di atas, banyak mendekatkan diri atau banyak yang lain lah, apapun. Coping itu kan subjektif ya, cara-cara yang nggak sama, masing-masing orang mungkin caranya berbeda. Temukan itu, harus ditemukan itu biar kita bertahan terus ya. Nah ini tombol nerima ini situasi kayak gini, dan mulai mungkin belajar sesuatu, ngelakuin sesuatu dengan cara yang baru kayak gitu ya. Ketika tombol ketidakkan itu belum dipencet, mungkin akan akhirnya ya. Iya, betul. Lalu ini kembali ke bahwa itu bukan proses yang otomatis. Nah, tadi ya, remote kan TV nggak mungkin ganti sendiri kalau nggak dipencet, ya itu tadi. Kalau analoginya adalah tombol, ya kita bisa menerapkan itu secara analogis bahwa tidak bisa berubah dengan sendirinya, harus dari kita. Terus menarik nih teman-teman semuanya, ya mungkin dari kita juga ngalamin. Saya awal-awal juga ngalamin ya Pak, biasanya kemana-mana habis itu terus di rumah aja. Terus betul sekali. Terus kemudian tapi saya belajar bahwa ketika kita menyediakan ruang buat ini adalah ruang belajar, ini ruang berkreasi, ini ruang tantangan. Di situ saya nemuin energi yang berbeda. Saya bukan lagi jadi diserang itu semuanya lah, tapi ternyata tuh ada ini loh. Ternyata misalnya biasanya nggak pakai Zoom, akhirnya belajar Zoom. Zoom ganti lagi nih pakai Google Meeting, ganti lagi belajar juga. Pakai ini lagi Microsoft yang meeting, apalagi tuh. Nah, ketika menerima Microsoft itu, Teams.
Ya, Microsoft Teams. Wah, ada lagi nih ternyata gitu. Jadi menyenangkan gitu. Ya. Kita ambil itu sebagai kesempatan belajar ya itu tadi kayak kayak kalau kita anggap aja sekarang kita lagi dapat racun di mana-mana gitu ya, kita lagi kena ini kondisi yang negatif atau hal yang tidak kita inginkan ya, kalau kita dapat penawarnya tadi kan efeknya ke tubuh kita kan memang nyaman, ya itu tadi penawarnya berarti belajar hal yang baru. Nah itu kayak menjadi obat gitu ya, menjadi seperti obat, menjadi hal yang kemudian membuat kita nyaman, punya energi baru, punya semangat baru untuk kalau belajar hal baru itu kan gitu. Habis satu terus apalagi ya, habis ini apalagi ya. Jadi ada semangat terus nyoba terus ya itu. Mestinya begitu, semangat hidup, semangat belajar itu energinya besar sekali. Nah, ini luar biasa ya. Nah, buat teman-teman yang barusan join, ini bersama ya, Desian ya, tentang edukasi positif untuk membangun imunitas tubuh gitu. Boleh bisa sharing-sharing ataupun tanya, silakan. Ada jumlah pertanyaan, tapi kayaknya sudah kejawab semua. Cuman dari Mas Faisal Rabi Iya nih, sedikit belum protes. ada lagi ya. Belum ada lagi yang bertanya. Halo, ada Rosta masuk baru join. Ada bosnya Ani Bisa, Bu Bos. Nah, kalau tadi misalnya ya, buat kita, tapi bisa nggak sih kita itu membuat lingkungan kita itu apa namanya ya, tervibrasi ya? Bisa nggak itu? Kita tadi kan kita sendiri membangun imunitas diri ya. Bisa nggak sih kita istilahnya apa ya? Ya menulari, karena itu kan vibrasi getaran ya. Membuat orang lain. Nah, caranya gimana itu? Nah, bisa dong, gitu kan. Nah, ini sekarang ini yang kita lakukan juga semoga memberi vibrasi positif ya, meneruskan ya. Kembali karena vibrasi itu asalnya dari mana? Tadi di awal kan kita sudah bahas. Asalnya dari mana? Dari segala yang kita terima di alat indera kan. Yang pertama kali menghubungkan kita dengan lingkungan adalah indera yang menangkap segala stimulus dari luar, kemudian direspon oleh otak. Nah, untuk menghasilkan respon atau vibrasi yang positif ini tadi, harus dapat masukan, tapi bisa aja sih stimulus itu bisa saja netral ya. Dan bisa saja stimulus itu negatif, tapi kemudian kita kelola, kita respon sebagai hal yang positif. Nah, kan gitu. Berarti kan apa yang dari luar itu menjadi tidak selalu seperti yang terjadi gitu. Kita bisa saja menyikapinya dengan yang positif gitu. Berarti kalau ini yang dari luar itu kaitannya adalah orang lain. Nah, misalnya si orang ini ketemu sama kita, setiap ketemu ngeluh terus. Setiap ketemu itu generasi sambat gitu ya, sambat. Terus atau enggak ngomongin yang enggak bermutu atau yang lain lah, sifatnya tidak membuat kita tidak nyaman. Nah, itu kan bisa jadi kita terpengaruh, terbawa dengan hal yang negatif, atau juga kita justru membalik itu semua dan memberikan masukan ke dia, kamu semangat toh, jangan ngeluh, jangan misalnya. Itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang. Nah, tapi kalau belum tentu ini hukumnya positif-positif, kita mencoba memasukkan hal yang positif pada seseorang ketika dia tidak dalam kondisi bersedia menerima kan juga tidak bisa. Ya, jadi berarti positive vibes itu sangat bisa ditularkan, tapi kembali pada si penerima ini. Penerima ini dalam kondisi yang bersedia menerima dan kemudian meneruskannya lagi atau tidak, gitu kan. Nah, ini kita ketemunya konduktor apa isolator ini ceritanya. Kalau mau kayak mengalirkan listrik itu
kita ketemu yang mana gitu. Nah, kalau kalau kita ketemunya yang memang dia lagi pengen sambat, ya kita mau dikasih vibrasi positif sekuat apapun juga dia nggak ini ya nggak merespon. Nah, itu lagi kembali ke si penerima. Hmm. Nah, tapi tetap kita optimis ya ketika banyak vibrasi atau banyak orang yang memang bervibrasi positif ya, maka secara berangsur-angsur yang negatif-negatif akan hilang. Yes. Yes. Harapannya begitu. Ya, harapannya begitu. Nah, makanya kalau ada yang berusaha, apa namanya, ini kadang orang kalau mau cerita ke orang lain itu kan tujuannya macam-macam ya. Dia memang Hmm. mau ngeluarin gitu kan, memang mau mengeluarkan aja yang dia pikirin, atau emang benar-benar membutuhkan penguatan. Hmm. Nah, orang-orang yang memang membutuhkan penguatan ya vibrasinya cepet banget nih dari kita ke dia gitu karena dia memang itu yang dia butuhkan gitu kan. Ini kembali ke transaksi uh, relasional gitu ya bahwa dalam relasi itu kan ada transaksi kebutuhan di situ kamu butuh apa tak kasih gitu kan. Nah, ketika dia datang butuhnya itu memang mau didengerin gitu kan. Nah, berarti kita nggak jadi vibrasi positif yang kita berikan mungkin sifatnya adalah aku paham berempati saja contoh misalnya. Tapi kalau kemudian dia memang datang ke kita itu dia memang butuhnya dikuatkan ya udah banyak-banyakin aja tuh kata-kata motivasi yang mungkin kadang rodok daki-daki sidik gitu kan tapi yang penting dia apa namanya tuh karena itu yang dia butuhkan ya karena itu yang memang dia butuhkan dia sedang membutuhkan penguatan dia sedang dalam kondisi yang down dan tidak semua bisa dia percaya untuk mendengarkan ceritanya gitu kan ketika kita yang kemudian menjadi tempat dia cerita ya kita kasih motivasi sesuai yang dia butuhkan gitu. Nah ini tinggal kepekaan kita untuk melihat kebutuhan dia dan tentunya sebagai seorang yang berada di situasi seperti ini dan supaya makin banyak vibrasi positif seperti itu ya itu tadi kita perlu menyadari dan memahami niat kita kalau mau ketemu orang mau ngomong sama orang itu tujuannya apa gitu kan kalau memang butuh dikuatkan gitu kan ya apa namanya apapun yang kita dapat dari orang lain ya kita terima kita kita apa namanya kita ambil yang sesuai kan gitu tapi kalau memang tidak sejatinya tidak membutuhkan gitu ya hanya hanya apa namanya hanya mau mencari perhatian barangkali ada juga ya yang seperti itu ya apa ya perlu atau mending nggak usah aja dan kalau emang maunya nyari perhatian ketika cerita sama orang terus responnya nggak sesuai sama kita ya jangan baper dong gitu kan misal ya ini balik lagi ke orang ya kita nggak bisa ngontrol hal-hal di luar diri sih memang yang penting sejauh mana yang nyaman menurutmu dan bisa bantu orang lain sekecil apapun ya itu diteruskan gitu aja kebaikan itu bentuknya apapun pasti bermanfaat. Nah ini menarik ya. Ya intinya kita ngelakuin lah vibrasi positif entah seperti apa yang terjadi. Ya, nah kadang itu ada saya pernah tuh dengar istilah gimana kalau misalnya aku udah berpikir positif tetapi hasilnya negatif. Itu kan klausul pertama, kedua premisnya udah salah ya. Iya, bisa loh, bisa. Keliru ya, maksudnya salah paham atau salah perhitungan dan juga bahkan mungkin tidak memperhitungkan apapun. Ya itu tadi karena dia sebatas ya udah saya nyaman begini dia lakukan gitu ya dan dia juga menebar hal yang positif ke orang lain tapi malah contohnya banyak bantu tapi terus malah dimanfaatin misalnya. Ini kan yang mungkin analogi positif yang positif vibes tapi berdampak negatif ya mungkin salah satunya itu. Nah, kembali lagi pada coping atau regulasi tadi yang bagaimana mencari penawarnya ini ya pasti sakit hati dong. Aku udah
baik gini malah dimanfaatin, sekarang aku yang kayak gini, giliran aku yang susah nggak ada yang bantuin dan lain-lain. Nah ini kan jadi tergantung ke kita sendiri. Nah justru mungkin positive vibes kita yang sebenar-benarnya yang selama ini kita merasa sudah mampu justru akan teruji di saat seperti itu kan. Bener nggak kita bisa menerapkan hal yang positif sekarang? Ini dalam kondisi yang benar-benar sulit nih gitu kan. Nah justru anggap aja itu sebagai kamu mau naik level gitu kan ya. Ini positif, vibrasi positif kelas tinggi nih sekarang gitu kan. Nah ini menarik ya teman-teman semuanya kalau kita kupas sih nggak cukup satu sesi lah ya. Nanti akan ada Oh sesi yes. berikutnya. Soalnya ini sesi Ani yang ngomong soalnya. Komplit-plit. Ini baru sebagian loh, kita belum bahas yang lain-lain loh ini loh. Jadi masih ada waktu enggak ya? Saya karena enggak lihat jam kita mulai sih tadi. Jam. Tadi jam mulai sih jam berapa ya? Mungkin Jam 8 memang ya? udah jam 8 ya. Udah Iya, 1 jam belum sih? Kayaknya udah lebih sejam deh. Coba ya. nyaris sejam ya. Nah, Heeh. ada mungkin semacam konklusi, pesan-pesan atau apa gitu di bagian akhir Oke, kita. sip. Terima kasih banyak. Tadi respon-respon dari teman-teman, pertanyaan teman-teman tadi ya. Mungkin saya rangkum di awal tadi yang belum sempat ngikutin dari awal bahwa vibrasi positif ini adalah bentuk koneksi segala komponen dalam diri manusia, mulai dari pemikiran yang berkorelasi erat dengan perasaan, bagaimana manusia menciptakan perasaannya sendiri, lalu kemudian pikiran dan perasaan ini akan menentukan bagaimana manusia berperilaku. Nah, yang disebut positive vibes atau vibrasi positif ini adalah sesungguhnya hasil dari kita memilah berbagai informasi, memproses berbagai informasi yang kita terima untuk kita menjadikan sudut pandang positif yang kemudian bisa melahirkan perasaan dan perilaku yang positif tadi. Nah, ini menjadi kunci kita membentuk perilaku positif dalam konteks seperti ini. Itu konteksnya adalah perilaku sehat, terutama perilaku sehat fisik dan perilaku sehat mental. Nah ini yang kemudian terbentuk akibat adanya vibrasi positif yang kita jaga tadi. Nah tentu kita tahu hasilnya kalau udah berperilaku sehat ya kita harapannya terhindar dari virus corona yang sekarang menjadi yang ditakuti semua orang. Nah intinya kesimpulannya kalau boleh saya simpulkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini itu mungkin kata lainnya itu kan iman ya. Nah, apa yang kita imani, apa yang kita imani itu akan meningkatkan imun. Ya, apa yang kita imani bisa meningkatkan imun